hero-hero Mobile Legends banyak yang LC ya. Kalau saya saranin bagusnya kalau emang nggak tahan, karena kan itu gambaran kartun ya. Segala sesuatu yang membuat orang lain marah adalah kezoliman. Nah, seandainya Anda recall, ya mungkin nggak sengaja kepencet, tapi kalau 5 kali, ya katakanlah tergantung niat. Terlalu serius sih. Kenapa? Masa yang ini, Abi gimana caranya jadi Tuhan? Itu nggak boleh, benar. Welcome to Keyboards bersama dengan Abi Askakia di sini. Hai Abi. Laju start katanya. Langsung. Jamaah. Abi ini adalah seorang ustadz yang ternyata bermain Mobile Legends. Kok bisa? Sejak kapan jadi gamer? Enggak sih, enggak gamer. Oh, enggak sih. gamer juga. Sebenarnya mengikuti aja. Oh. Mengikuti. Dibilang gamer sih gimana ya? Mungkin hanya sebutan aja ya. Aslinya cuma sebagai wadah. Wadah untuk dakwah. Nah, betul. Karena gini, tahu sendiri lah. Orang-orang Indo kan sekarang kalau ngelihat hiburan, langsung rame. Tapi begitu mereka ngelihat orang yang menyampaikan ilmu atau mungkin pelajaran, sepi kayak cepet gitu. bosan kadang ya. Itu dia. Makanya saya jadikan ini sebagai wadah. Oh, gitu. sejak kapan jadi ini wadah? Nah, itu panjang nih. Gimana nih, tuh? Cukup nggak durasinya? Boleh. We're all ears katanya, Bener. Mbak. Gimana tuh? Jadi dimulai dari udah cukup lama banget ya. Karena dulu kita emang dakwah tuh di musola, masjid. Ya, musola pun menampung paling maksimal tuh kalau jemaah secara langsung biasanya 10, 15. Itu pun orang tua gitu kan. Sepuh-sepuh lah. Jarang kita ngeliat anak-anak atau mungkin yang remaja lah. Jarang banget. Nah, makanya kalau kita lihat, media sosial ini rame banget. Apalagi kemarin pas Covid. Kan orang-orang pada di rumah tuh. Nah, akhirnya pada main Mobile Legends. Sebenarnya sebelum itu, saya dulu waktu ngajar, gimana ya? Dulu udah ada Mobile Legends. Nah, terus pas saya lagi ngajar, anak-anak tuh pas istirahat main tuh Mobile Legends. Seru kelihatannya. Tapi suatu ketika pas lagi main kok ada kata-kata kebun binatang. Ada kelamin juga. Ini apa ini? Padahal anak-anak SD loh. Jerapah gitu mungkin iya, ya pas betul. jerapah nih. Betul. Nah, iya dari situ kok, wah, kamu ngapain Edo? Saya ambil ini game. Edo namanya. Edo nama SD. Nah, cuman saya kan ngajar SD waktu itu, tapi jujur sih ngajar kan kurang. Ya. Kita tahu lah. Sekalian. Iya betul, curhat dikit. Karena memang, iya bener tenaga honorer harus dinaikin nih. Iya betul. Hidup honorer. Jangan. Nah, terus karena jujur karena kurang, gimana caranya saya muter otak bagaimana saya bisa cari nafkah lebih. Akhirnya saya ngajar privat. Ngajar privat beberapa anak gitu kan malam. Istirahat ya Dek. Nah begitu istirahat mereka main game juga tuh. Gamenya sama. Persis banget. Nah kok bisa sama lagi template juga. Ternyata pas mereka main keluarlah itu kata-kata lagi. Kayaknya sih mereka pas war kalah. Mungkin ada yang mati atau enggak defeat ya. Kenapa ya? Nah begitu kalah ya itu keluar kata-kata kotor saya ambil HP-nya. Kan kita kan penasaran apa sih yang membuat anak-anak kok bisa ngomong ini kan. Saya coba, saya mainin Lancelot sing. Tapi mati. Mati. Iya, saya ingat banget Lancelot Dragon Tamer waktu itu. Tapi mati. Tapi kan gini loh, karena kita kan udah dewasa. Oh iya, sekesal ini. Tapi kan kita bisa mengatur emosi kita. Wah, kita diem. Oh ya udahlah, begini istighfar, udah kelar. Tapi kan kalau anak-anak enggak. Nah begitu mereka ngomong kotor, oh iya ini loh yang menyebabkan anak-anak, ya mungkin dewasa bahkan orang tua pun yang main pasti ngomong kotor, kesel gitu. Mungkin ya kayak ibarat orang kalah judol kan kesel kan. Nah ini di fit aja kesel apalagi judol. Iya benar banget. Nah begitu akhirnya langsung saya cobalah buat live streaming. Karena kan game ini menarik banget kan. Siapa sih nggak main Mobile Legends? Orang-orang pada yang nonton aja pada main Mobile Legends. Iya benar, relatable katanya. Betul, akhirnya saya main. Awal-awal sih jujur saya live streaming itu bukan live streaming Mobile Legends. Waktu itu kita bahas beberapa kitab, katakanlah Riyadhus Shalihin gitu. Oh, jadi udah mulai live streaming. Tapi muka ya. kayaknya nggak menarik gitu. Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, atau nggak beberapa kitab. Tapi kayaknya emang nggak tahu ya. Orang Indo kalau memang kita bahas soal ilmu nggak ada yang tertarik. Taulah maksudnya yang nonton dikit gitu kayak seolah-olah yang karena memang orang Indo itu mereka nggak suka membaca.
Mereka tahu sukanya instan. Nah akhirnya saya coba buat live streaming game. Loh kok rame, orang-orang tertarik gitu. Tapi yang mungkin yang membuat mereka tertarik adalah, loh ini kok orang main Mobile Legends tapi nggak ada kalimat kotornya gitu. Nah akhirnya pada stay di situ. Nah begitu mereka sudah seneng, nah baru kayak saya sampaikan, ini loh hukumnya ini gitu, kayak gitu. Nggak boleh nikahin Nana ya gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi berarti awalnya itu udah main game, maksudnya udah punya live streaming, terus main game. Tapi awalnya berarti main game dulu sampai rame crowdnya, baru akhirnya dakwahnya dikeluarin gitu ya. Nah jadi memang pancingan aja sih sebenarnya. Mobile Legends itu sarana gitu. Kalau diperhatikan dulu di Nusantara Jawa, buset. Jadi dulu para sunan itu bawa yang namanya wayang. Jadi dakwahnya mereka itu nggak langsung, "Weh, kamu ikut aku yuk, kita kumpul, agama Islam gini, kamu Muslim gini." Enggak. Jadi mereka pakai pancingan. Orang-orang Jawa pada dulu kan suka banget dengan hiburan. Ada namanya perwayangan, ada mungkin apa sih yang joget-joget itu lupa namanya saya. Sinden ya, sinden. Ngomong dangdut. Enggak dong. Nah, akhirnya orang-orang Nusantara waktu itu tertarik dengan wayang, mereka menyampaikan. Para sunan itu, para wali menyampaikan dengan wayang, tertarik. Nah, seneng. Akhirnya masuklah berbondong-bondong. Dikit-dikit Islam, dan seperti yang kita tahu sekarang Islam mulai besar. Jadi besar. Betul. Itu packagingnya aja untuk si dakwah. Jadi buat apa sih, sarana aja. Nah itu yang saya lakuin. Jadi orang-orang kalau udah main Mobile Legends seneng. Nah, akhirnya mereka pertanyaan apa kita jawab. Nah lalu dikit-dikit kayak gitu. Kayak gitu. Tapi emang nggak apa-apa. Nah ini dia. Itu Balik dia. lagi. Terkadang memang kita harus masuk ke situ. Karena gini, kalau seandainya tidak ada satu orang yang mengingatkan, ya udah makin hancur. Minimal ketika sudah ada satu orang yang nyebur di lingkungan yang kotor, ya kan, minimal ada satu orang yang menarik mereka gitu. Kan kalau kita nyebur juga kotor semua. Akhirnya kita bawalah dikit-dikit gitu, sampaikanlah dikit-dikit. Seandainya kita nggak ada yang mengingatkan, ya udah rusak semua. Karena setahu saya mereka yang main Mobile Legends kebanyakan itu dewasa sampai tua. Mereka jujur, mereka mengakui kalau semisal Pak jujur saya main Mobile Legends sampai ninggalin sholat. Kebanyakan begitu, bahkan sampai nggak sholat sama sekali. Oh iya. Betul. Biasanya ngejar apa tuh? Pusreng. Padahal stuck di honor aja. Nah maksudnya di situ. Mereka kan kalau udah pusreng tuh, masya Allah bener. Orang ngajak sholat pun pasti tolak. Dulu ya, tanggung. Semisal zuhur nih, Allahu Akbar, azan zuhur nih, mereka pusreng. Ayo bro kita sholat. Dulu ya, dulu. Akhirnya azan asar. Jadi zuhur kelewat, asar nggak dapet. Ayo sholat. Dulu seret. Azan maghrib. Jadi zuhur nggak dapet, maghrib nggak dapet. Akhirnya azan isya. Azan isya nggak dapet, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Orang meninggal itu sesuai dengan apa yang dilakukan, amaliyah hidupnya. Orang yang sering baca Al-Quran mungkin meninggal ketika dia sering tilawah, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan tilawah. Ya yang serem adalah meninggal ketika pusreng. Aduh. Bisa jadi seperti itu. Makanya takutnya gini, ada orang yang meninggal dalam keadaan berucap kotor. Bisa. Benar. Ada orang yang meninggal dalam keadaan mengucap kalimat thayyibah. Orang yang biasanya berzikir. Jadi man kana akhiru kalam la ilaha illallah darul jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika di akhir hayat atau sekarat, dijamin surga. Dari manapun dia, dari pintu-pintu manapun yang ia senangi boleh masuk. Pertanyaannya, apakah kita semua bisa? Itu sulit. Serius sulit. Saya pernah mentalkin beberapa orang. Bahkan beberapa teman saya bolak-balik umroh, sholat 5 waktu insya Allah kejaga. Karena saya sering sholat bareng sama dia. Tapi ketika sakaratul maut saya ada di samping dia. Saya bantu, ayo kita ikutin. Asyhadu alla ilaha. Saya sampai nangis waktu itu. Ujung nafas udah di tenggorokan, orang nggak ingat apa-apa. Dunia udah nggak ingat. Akhirat doang. Nah, orang yang sakaratul maut akan melihat ada dua penglihatan di sini. Ketika amal hidupnya baik, biasanya malaikat akan berwujud yang baik. Berwujud yang tidak menakutkan. Tapi ketika amaliyahnya buruk, itu malaikat akan menampakkan wujud yang seseram mungkin dalam mencabutnya. Bahkan dikatakan seringan-ringannya ketika dicabut nyawanya sakaratul maut. Itu ada yang dikatakan sebagaimana makhluk hidup yang dimasukkan kawat berduri
lalu ditarik sekencang-kencangnya, seringan-ringannya, atau mungkin bahkan beberapa riwayat dikatakan sebagaimana seekor kambing yang ditusuk hidup-hidup. Itu seringan-ringannya. Nah, apalagi yang keras. Apalagi mereka-mereka yang bahasanya melakukan satu kezaliman kayak gitu. Bahkan kita pun yang terlihat baik belum tentu juga akan mendapatkan privilege. Istilahnya ada satu keistimewaan gitu. Nabi pun merasakan rasa sakit loh. Apalagi kita kan kayak gitu. Agak merinding ya. Iya benar, saya merinding sih lumayan. Tapi akhirnya masuk ke dalam game itu, cara dakwahnya gimana? Nah, itu dia. Jadi di komentar itu saya live streaming pasti ada beberapa pertanyaan. Oh, langsung aja. Betul. Ya kan? Nah, itu mereka suka langsung nanya, "Abi, hukumnya menikahi saudara tiri gimana?" Berarti Anda gitu. menjadi menantu bapak Anda dong. Banyak yang pertanyaan aneh-aneh. Boleh nggak sih Pak umroh lewat gua? Kan nggak ada dong. Aku pernah lihat konten itu lagi di umroh itu kan kita kan ambil mikot dulu, kita tawaf di Ka'bah, kita sa'i di Safa Marwah, habis itu talhalul kayak gitu. Nggak ada umroh les itu, nggak ada. Sebenarnya mereka, nah ini kalau kita bahas soal itu, terkadang orang Indonesia tuh suka ini nggak aman nih, konten ini nggak aman. Kenapa tuh? Agak serem sih. Ya kadang gini, orang suka salah persepsi gitu. Maksudnya saya juga sedikit membahas ya, di mana itu adalah tempat di mana orang-orang berilmu waktu itu, atau mungkin kiai, atau mungkin para guru itu di situ menuntut ilmu atau mengaji di situ. Tapi melenceng sedikit ke orang-orang ini, maksudnya melenceng di sini adalah orang menganggapnya itu adalah gua di mana mereka naik haji lewat gua itu. Padahal kalau kita baca sejarah itu gua dipakai untuk mengaji gitu. Kadang kayak Nabi aja, Nabi itu di Gua Hiro itu dapat wahyu pertama. Yang malaikat Jibril datang, nah lalu turunlah surat ketika satu surat di mana Nabi suruh baca. Iqra, bacalah gitu. Nah, tapi Nabi nggak bisa baca. Nah, mungkin ya orang-orang menganggapnya ya itu, oh gua ini mungkin sama dengan gua yang sana, padahal beda. Bahkan Gua Hiro pun nggak tembus Mekah. Nabi aja kalau mau naik haji atau mau umroh itu naik onta berhari-hari. Bahkan kalau waktu itu 7 hari. Sekarang kita termasuk enak naik bis, katakanlah bisa mungkin beberapa jam. Mekah Madinah yang harusnya dilalui 7 hari, sekarang ada kereta cepat mungkin bangsa 2 jam 3 jam sampai. Jadi kalau semisal ini harus dibenerin sih. Iya, kebanyakan mereka mindset, betul ya, misleading informasinya ternyata. Makanya kebanyakan harus harus dibenerin dikit-dikit gitu. Kebanyakan orang-orang, wah iya ya, ngapain umroh jauh-jauh, di sini aja udah dapet pahala yang sama. Enggak boleh gitu. Bener, ya. nggak bisa begitu. Takutnya nanti ada orang yang, udah ngapain kita berhaji, kita ke Mekah, ke di sini aja, itu salah. Iya, misleading ya. Rukun haji di sana, kan ada rukun tawafnya di sana. Terus ambil mikatnya di sana kayak gitu. Oh, itulah yang dimasukkan ke dakwah-dakwah juga. Betul, dalam sedikit-sedikit lah kita pelajari kayak gitu, belajar kayak gitu kan. Takutnya nanti kan ada yang melenceng lah sedikit. Iya, gitu. Benar. Tapi emang nggak ada yang against sama Ustadz? Maksudnya kan kayak, kok Ustadz main game gitu? Oh, itu udah pasti sih. Udah ya? Udah pasti. Terus jadi, gimana biasanya? Gini, Islam itu maksudnya banyak organisasi deh, katakanlah golongan, bahkan kata Nabi pun ada 73 golongan nanti yang terpecah. Nah, kita nggak usah bahas di seluruh dunia. Di Indo pun sendiri organisasi banyak. Ada yang cukup keras, ada yang cukup menerima gitu. Bahkan ada yang ini haram gitu. Yang berkata haram yakin ini game pasti haram. Bahkan kalau orang yang benar-benar keras, HP pun haram. Orang yang lebih keras lagi, yang berbeda dengan golongan dia, udah dikatakan haram. Mungkin ada juga orang-orang lagi duduk, wah ini haram nih, bersihin. Nah, gitu. Ada juga gitu, makanya Islam itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyatukan satu pikiran, nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh, udah di Indonesia ada 2 organisasi terbesar, itu pun beda. Masalah hukum rokok aja, yang satu mengharamkan, yang satu mubah, gitu. Itu udah pasti beda. Makanya saya nggak bisa, semua harus suka sama saya, nggak bisa. Nabi sebaik-baiknya Nabi aja pamannya sendiri membenci. Abu Lahab kan benci banget sama Nabi, apalagi saya manusia biasa kan kayak gitu. Jadi menerima aja ya memang. Betul, nggak ya mungkin pro kontra, sih. Emang betul, pro kontra. pasti pro kontra sih. Membenci sih udah pasti banyak sih. Soalnya kalau kita bahas sedikit soal Nabi, pernah dilempar batu, ya sampai berdarah, bercucuran, terus mohon maaf sempat
lemparin kotoran. Aduh, suka ini. Banyak ceritanya. Betul. Tapi kalau misalnya anak-anak yang udah dengerin Abi, kan maksudnya banyak juga anak kecil ya kayaknya ya, dari yang SD mungkin SMP, itu akhirnya mereka ada perubahan gak sih? Nah, sebenernya? Dari testimoni ya, testimoni. Langsung di komentar tuh, alhamdulillah saya sedikit-sedikit mengurangi kalimat kotor gara-gara nonton live streaming Abi dan lain-lain gitu. Jadi memang saya kan mengajarkan, kalau kalian sudah terbiasa mengucapkan kotor, yakin deh, itu kalimat itu akan tertanam pada hati kalian. Ngomong kotor terus, nanti apa yang terjadi, kebesaran Allah akan keluar. Kan udah kotor di situ. Akhirnya karena sudah terisi kalimat kotor, jadi yang biasa orang berzikir, istilahnya subhanallah, masya Allah, Allah akbar, istighfar dan lain-lain, itu hilang. Dikit-dikit tergerus, dikit-dikit tergantikan sama yang kotor-kotor. Nah, sebaliknya, seandainya kita yang orang udah biasa ngomong kotor, dikit-dikit lah diganti. Kalau jatuh, astagfirullah gitu kan. Biasanya kan orang sekarang astagfirullah, kelamin keluar. Aduh. Nah, itu udah pasti tuh. Gitu. Nah, ini yang saya heran adalah saya punya teman non muslim nih. Dia hafal Al-Fatihah. Bahkan kepleset astagfirullahaladzim. Itu sering loh, itu bener. Tapi yang muslim ada agak malu juga sih. Seret kelamin. Seret hewan gitu. Lucu sih. Betul, apalagi ibu-ibu. Makanya aduh masya Allah nih, ternyata ini kalau semisal ini dibiarin, maksudnya akan merembet ke generasi setelah kita. Jadi nanti kita kan Indonesia terkenal dengan adabnya yang bagus. Nanti akan tergeser tuh generasi toksik. Karena kan kita yang dewasa ini yang sudah maksudnya belajar adab itu sedikit-sedikit hilang. Adab orang zaman dulu tuh yang istilahnya orang Indonesia zaman dulu terkenal bagus. Dikit-dikit nanti akan hilang. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang banyak sekali berita viral anak-anak sekolah ngelawan gurunya. Iya. Ada yang pakai bawa celurit. Bawain anak pak, waduh. Banyak sih yang begitu. Kemarin mohon maaf di salah satu daerah beneran bawa celurit, Pak saya tunggu di luar. Berani itu guru ya, masalahnya guru gaji kecil aja taruhannya nyawa sekarang. Iya, gajinya kecil makanya aduh masya Allah. Adab memang kata Nabi juga adab di atas ilmu. Orang berilmu kalau nggak beradab nol. Tapi kalau orang yang beradab walaupun ilmunya sedikit ngikutin aja, insya Allah dia lebih mulia. Jadi jangan sampailah kita adabnya minus. Kita utamain adab kayak gitu. Berarti Abi kalau misalnya main game terus kesel nih kalah atau apa tadi bahasa defeat gitu. Harusnya ngomongnya apa kalau bukan? Nah ini dia itu nih. Biasanya yang sering lu strike. Nah anggap aja ini game. Biar bisa nih praktis nih. Betul. Ini anggap aja ini game. Game. Jangan masukkan game ke dalam hati, masukkan kebesaran Allah. Ingat, game sementara, akhirat selama-lamanya. Mantap. Karena kalau game udah masuk ya udah game aja. Tujuan kita ngegame. Padahal tujuan kita nih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Bukan untuk push rank. Jadi tujuannya memang sebenarnya untuk beribadah. Tapi ingat, boleh kita mengambil dunia karena memang kita hidup di dunia sebagai modal gitu. Nah kalau push rank kebablasan gitu. Iya benar. Nah karena ketika kita di alam kubur ditanya man robuka, bukan man rank yuka. Nggak ada pertanyaan, nggak ada. Ranknya kita nggak ditanyain, tapi siapa Tuhanmu gitu kan ditanyain. Apa kitabmu, siapa nabimu, bukan rank. Bukan ranknya. Gitu. Tapi tantangannya apa, Abi? Kalau gini. Pertama kan pasti umurnya udah beda-beda. Terus kan biasanya kan ada yang agak fanatik juga ya terhadap game ya. Fanatik pasti. Gak mau, gak terima pasti. Gitu misalnya. Saya pernah di ini pernah di apa sih bahasanya? Di sidang. Di sidang iya, sama tapi, gamers? Bukan, sama beberapa ulama sih. Oh, oke. Tapi balik lagi pasti namanya ulama pro dan kontra. Katakanlah Islam aja ada 4 mazhab kan. Imam Maliki, Hambali, Hanafi sama Syafi'i. Kebanyakan orang Indo pakainya Imam Syafi'i. Kita tuh kebanyakan Imam Syafi'i. Nah itu aja udah beda istilahnya. Maka nggak bisa ya udah kalau memang ada yang nggak suka ya udah. Tapi kalau secara nggak langsung yang nggak suka dalam arti kata kok ini harus main Mobile Legends dan lain-lain. Ya pertanyaannya gini, apakah kalau kita dakwah di masjid Anda mau datang? No. Kan belum tentu. Nah bahkan banyak yang komentar seperti ini, Pak, saya itu emang jarang ke masjid, tapi dengan adanya Abi di live streaming ini saya bisa nanya secara langsung, bahkan saya merasa dekat kan kayak gitu.
pasti ada sisi positif dan negatifnya sih. Nggak mungkin, bahkan orang yang istilahnya kelihatan jahat pun pasti ada sisi positif di situ. Contoh lah orang kemarin ada istilahnya orang katakanlah maling beras. Di sisi lain orang, wah jahat banget ya, nyolong. Tapi dari sisi yang lain, itu adalah ayah saya. Dia ngambil nyolong beras itu demi saya makan. Positif negatif sebenarnya. Kan kalau dibilang maling buruk. Tapi ternyata di sisi yang lain dia maling beras buat makan anaknya. Mau makan gitu. anaknya, benar-benar. Selalu ada dua angle lah ya yang harus dilihat yang ya. Yang korupsi 300 triliun pun pasti positif. Sejujurnya tapi negatif semua sih harus aja. Kalau misalnya lagi dakwah ada yang unik-unik gak biasanya, Bi? Mana ya? Banyak sih kalau itu masuk. Pertanyaan yang paling sering ditanya apa? Biasanya sih, ini sih sebenarnya apa ya, terlalu serius sih. Kenapa? Masa iya gini, Abi gimana caranya jadi Tuhan? Itu nggak boleh, benar. Nggak bisa. Kalau kan dia gini. punya itu ya, kok makanya punya niatan gitu ya. Anda jangan terlalu banyak nonton anime. Kan ada kan anime yang nanti reinkarnasi jadi dewa atau apa. Itu gara-gara nonton anime dia. Kalau makanya saya jawab, ini nggak bisa nih. Pertama gini, Anda kan tahu kan rukun Islam, satu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu dulu kuncinya. Artinya nggak ada Tuhan lain. Nah, Anda mau jadi Tuhan gitu, itu kan nggak bisa. Berarti dua dong, nggak bisa. Nggak bisa itu. Makanya nggak bisa. Kalau misalkan pertanyaan, Abi bagaimana cara jadi buff? Nah, itu saya bisa bantu. Iya, kalau ini waduh, cukup memang terlihatnya lucu tapi saya ekstrim sih tapi itu makanya saya bilang itu saya saranin Anda syahadat ulang. Oh, malah itu jawabannya. Kan mau mengalahkan yang maha kuasa itu sendiri. Itu nggak boleh. Bener, nggak boleh. Makanya saya bilang aduh, perbanyak istighfar deh. Soalnya itu udah bener-bener apa ya, Anda udah secara nggak langsung udah murtad kan. Karena kan itu tadi rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dan Anda ingin menyaingi yang maha kuasa gitu. Kita lempar ke para gamers ini ya. Ustaz, silakan. Aku mau nanya nih. Nih, jadi hukumnya main Mobile Legends di bulan puasa itu gimana Pak Ustaz? Nah, kan di dalam Mobile Legends itu kan banyak hero-hero yang pakaiannya tuh sangat sopan alias tidak ini kan Pak Ustaz. Ya, betul, nah, betul, apalagi juga berkata kasar. Nah, itu gimana caranya? Apa kita main Mobile Legends yang merem apa gimana? Kalah dong. Oke. Iya. Dan cara menghindari berkata-kata toksik gitu gimana Pak Ustaz? Nah, ini satu orang 3 pertanyaan ya. Banyak ya. Karena itu memang personal dia itu. Oke, yang pertama nih, kalau semisal menghindari bagaimana cara nggak ngomong kotor ya, kita ganti yang terbiasa kita ngomong kotor, ganti dengan istighfar. Terlihat berat awalnya. Orang biasa udah ngomong kotor, yakin buat istighfar susah dia. Istighfar, zikir dan lain-lain susah. Karena hatinya udah kotor semua tuh. Nah, iya ibarat air kotor. Kalau disiram air bersih terus kan yang kotor keluar dikit-dikit. Iya. Nah, kita gantilah kalimat ya zikir, astagfirullah. Yakin lama-lama terbiasa. Lama-lama yang tadi udah ngomong jerapah. Itu bakal ganti tuh dikit-dikit tergerus. Nah, yang tadi yang ngomong kotor yakin deh hilang. Walaupun enggak 100%. Kecuali memang sudah terbiasa enggak ngomong kotor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghindari apa ya? Istilahnya hero-hero Mobile Legends banyak yang LC ya. Kalau saya saranin bagusnya kalau emang nggak tahan, karena kan itu gambaran kartun ya. Ada loh orang yang naik syahwatnya gara-gara gambar kartun. Ada itu yang wibu-wibu itu kan. Tapi ya sih. Iya betul. 2 dimensi. Nah maksud saya kalau emang ada beberapa orang yang syahwatnya gampang naik, bahkan lihat gambar doang. Saya sarankan mending kalau memang ada niat mau main Mobile Legends, habis buka puasa aja. Karena kalau belum buka puasa ngerinya dia batal itu bukan karena makan. Ke kamar mandi, nyuci biasanya kalau airnya suka masuk ke itu batal kayak gitu. Ya saya saranin malam aja. Nah terus kalau semisal memang masalah ngomong kotor tadi, dikit-dikit aja, zikir gitu, astagfirullah gitu. Ada orang yang di-feed, langsung keluar tuh semua tuh. Wah, lu mau pelihara tuh kambing. Benar. Singa betina gitu dia nanti tiba-tiba. Gitu kan pasti kalimat kotor tuh bakal keluar. Biasanya yakin. Makanya gini loh, orang yang puasa itu nggak cuma nahan lapar dan haus, tapi nahan hawa nafsu. Iya. Hawa nafsu di sini adalah apapun yang berkaitan dengan nafsu. Contoh, ada orang laki-laki kebanyakan ketika dia melihat perempuan, wah
tiba-tiba pikirannya teralihkan. Kayak gitu. Jadi nggak cuma lapar dan haus, tapi kita semisal, wah laki-laki nih, oh pandangannya harus dijaga. Makanya puasa tuh nggak cuma nahan lapar, haus gampang. Tapi laki-laki mata, laki-laki tuh ada 3 tuh, lapar, haus, sama mata yang harus dijaga. Jadi nggak semuanya tuh bisa bertahan. Makanya kan kita sebagai laki-laki tuh disuruh menundukkan pandangan, nggak harus melihat ke atas terus. Iya. Tapi kalau semisal nanti main Mobile Legends, semisal ada, misalkan Anda memang adalah salah satu tipe orang yang mungkin ngelihat ini gampang, bahasanya mohon maaf, gampang birahi, itu mendingan di skip dulu. Di skip aja ya. Iya, karena banyak ikut sekali. Puasa ya dia, ikut betul, puasa karena game. di bulan puasa itu ada orang yang, apalagi yang nggak puasa ya, banyak banget orang-orang yang nggak puasa. Nanti pasti, biasanya satu kantor. Mungkin ada, biasanya ada karena saya sebenarnya heran, kok ada ya orang yang bulan puasa nggak puasa, padahal udah dikasih peringatan, orang yang dengan sengaja berbuka puasa sebelum waktunya, rahangnya akan disobek sampai darahnya berkucuran. Sobek tuh. Iya kan, kalau kalian nonton komik-komik yang zaman dulu tuh suka ada tuh buku itu yang mulutnya rahangnya dirobek, itu penggambarannya sebenarnya. Mirip kayak gitu. Itu bukan mereka ngarang, tapi memang berdasarkan riwayat hadis dijadikan penggambaran. Jadi rahangnya dirobek gitu. Itu yang dengan sengaja membatalkan ya. Kecuali ada uzur, contoh safar. Itu yang perempuan mungkin lagi dapet kayak gitu. Kalau yang laki-laki tuh biasanya boleh safar diperbolehkan. Perjalanan jauh. Oh, perjalanan jauh. Kayak misalkan puasa pergi mulu. itu sengaja itu. Tapi ada pertanyaan gitu. Ada. Kayak misalnya kalau dia nih, misalnya Jason mau pergi ke Belanda. Nah, itu gimana? Boleh. Kayak, itu ruksok atau keringanan. Itu uzurnya diperbolehkan. Boleh, jadi semisal, Pak, aduh saya nggak kuat nih puasa nih kalau semisal perjalanan jauh. Boleh. Iya, itu boleh. Justru itu malah keringanan buat dia. Iya, karena Islam itu nggak mempersulit. Contoh gini, babi haram, bener-bener haram, mutlak. Tapi boleh nggak sih kita makan babi? Boleh, dengan catatan seandainya kita, katakanlah kita lagi ke gunung semisal, atau mungkin kemana gitu, tersesat nih, wah saya terpisah dari rombongan, makanan bekal saya habis, wah nggak ada makanan lagi. Makan daun juga, ini daun apa nih? Apakah ini daun yang berbahaya atau enggak? Kita kan nggak ada yang tahu. Nah ternyata di situ ada babi hutan lah. Kita berburu, dapat. Itu pun boleh makan, tapi nggak sampai kenyang. Dalam arti kata untuk bertahan hidup aja, kayak gitu. Nggak sampai kayak, wah mumpung boleh nih, habisin. Enggak, tapi untuk bertahan hidup. Review lagi besoknya. Di review. Kayak gitu. Jadi memang Islam itu mempermudah. Contoh, sholat itu kan wajib. Harus mengikuti gerakannya, tata caranya seperti Nabi. Tapi saya sakit Pak, ya udah sholatlah dengan duduk. Nggak kuat juga Pak, aduh Pak nggak, sakit Pak badan saya. Gak udah sholatlah dengan berbaring. Pak nggak bisa juga Pak sholat berbaring, harus apa ini namanya agak berdiri lagi. Ya udahlah sholatlah dengan kedipan matamu. Mata boleh kayak gitu. Itu udah paling ringan. Sangat mempermudah ya. Iya. Jadi nggak boleh ada alasan ya untuk tidak sholat. Jadi nggak ada Pak, saya lagi head Pak. Kamu kan laki Anto, nggak bisa. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat sebenarnya. Betul. Apalagi di bulan puasa. Nggak boleh ya. Ini satu hal yang nanti di bulan puasa kalian harus catat. Kalian percuma puasa full, tapi sholat nggak full. Oh gitu. Ya ibarat kan gini, puasa adalah air yang mengalir, pahala ibarat pahala di air yang mengalir. Sholat itu adalah embernya. Loh, embernya kok bocor? Apakah air yang mengalir akan memenuhi ember itu? Pasti kan bocor kayak gitu. Bocor. Ini ada pertanyaan warga. Katanya top 3 hero yang menggambarkan muslim sejati. Emang ada? Waduh, mana ya? Sebenarnya Khalid ya. Khalid ada 2 versi sih. Khalid yang masih kafir apa enggak nih? Oh, ada versinya. Khalid skill 2-nya itu tayamum dia. Makan pasir kan. Iya betul. Kalau menggambarkan itu gimana ya? Mungkin Mobile Legends. Biasanya apa? Ini mungkin skin baru Ruby, nanti Ruby Ramadan. Nah, tuh skin baru. Ruby Ramadan belum keluar ya. Belum ya? Jadi ada 2 skin sih, Ruby Ramadan dan Ruby LC nanti. Tapi yang biasa Abi pakai apa? Saya pakai Yin. Yin. Iya. Yin.
Jago nggak? Yin itu gini, jadi gini, ada di Mobile Legends tuh suka ada lovers. Mereka biasanya yang pacaran tuh pakai lovers gitu. Oh ya? Yin itu bisa ngelock satu hero. Jadi saya lock salah satunya gitu. Jadi nanti kalau salah satunya feeder itu kan mereka nanti akan berantem. Kalau berantem mereka putus. Akhirnya mereka udah nggak pacaran lagi dan misi saya berhasil. Oh gitu. Seru sih kalau memang pakai Yin itu. Tapi Yin ya. Betul. Yin. Boleh. Pak Ustadz, mau tanya lagi nih Pak Ustadz. Ini kan Pak Ustadz udah berdakwah nih di dunia games nih. Nah itu kira-kira ada yang apa ya? Login gitu nggak Pak Ustadz? Kayak misalkan contohnya kayak mungkin ada non-muslim yang nonton kontennya Pak Ustadz gitu. Okay. Begitu alhamdulillah sih. Kayak semisal ternyata kita live streaming yang nonton nggak cuma muslim. Kan seluruh maksudnya banyak semua gitu. Jadi dari berbagai agama tuh pasti ada. Mereka pertama izin dulu. Pak, saya non muslim boleh nonton nggak? Boleh. Di sini nggak bahas agama perbedaan kok. Maksudnya artinya apapun agama Anda boleh. Nah, mereka nonton kok tertarik gitu. Oh, kok live streamingnya seperti ini. Suka ada bahas kayak kebaikan gini-gini hukumnya apa. Nah, mereka tertarik dikit-dikit. Akhirnya mereka nanti akan bertanya, oh kok seneng. Nah di situ pasti ada tuh satu-satu yang Pak saya mau Islam bisa bimbing nggak? Nah kayak gitu. Alhamdulillah udah banyak yang begitu minta dibimbing gitu. Paling saya sebelum itu saya akan jelasin rintangannya banyak. Semisal Anda pengen login biasanya apa dari keluarga menentang, saudara menentang dan itu pasti kayak gitu. Dan kalau gitu udah alhamdulillah udah beberapa sih, udah lumayan lah gitu. Keren Pak Ustadz, saya mau tanya. Oh boleh. Banyak nih. Ada. Apa hukumnya iri sama temen yang top up cuman 100 diamond nih, terus ngegaca, langsung dapat skin epic kita iri nih. Terus hukumnya gimana? Apaan sih? Tidak boleh iri dengan orang lain kecuali iri kepada kebaikan yang memotivasi. Oh, itu. Itu kan kalau itu kan nggak memotivasi. Contoh iri yang memotivasi itu gini. Oh iya ya, anak tetangga kok bisa jadi hafiz. Seorang hafiz bisa mengangkat derajat orang tua nanti di akhirat. Bisa memberikan mahkota kepada orang tua dan mengangkat orang tua yang masuk neraka. Wow. Nah, ini kan kalau segini banyak, wah ini orang ada nih. Istilah kata percuma di dunia banyak adanya tapi di akhirat nggak punya apa-apa. Itu. Tapi kalau ngegaca wishlist, alasan mulu nih. Nggak. Cuman kalau gacha itu boleh nggak sih sebenarnya? Nah itu dia. Gacha itu apa sih? Maaf ya, saya bukan gamer. Iya betul. Nah ini saya akan jelasin sedikit. Saya tahu karena memang saya lihat ininya dulu, mekanismenya dulu. Ternyata semua sudah diatur. Udah diatur, ibarat membeli dengan gaya. Contoh nih, skin apa tuh yang baru? Katakanlah apa yang anime itu apa Hunter x Hunter katakanlah kita apa JJK itu ya. Jujur kasihan. Ya, katakanlah itulah. Itu tuh maksimal 7.000 diamond, nggak bakal lebih dari itu. Di bawah itu pasti, di atas itu nggak mungkin. Udah diatur. Itu udah diatur. Ibarat kalian ternyata ngabisin, oh ternyata udah 7.000. Ya udah itu kalian tuh ngebeli. Kayak gitu, ngebeli dengan gaya itu tadi. Nggak mungkin di atas itu karena udah diatur. Semua udah ada bahasa. Nah, kalau bedanya dengan judi secara langsung, judi itu menguntungkan bandar, artinya belum tentu kalian dapat. Bahkan bisa jadi nggak bakal dapat sama sekali. Iya. Kalaupun dapat itu, oh kok dia udah nggak ini depo lagi nih. Oh, kita kasih dapat biar dia depo lagi, pancingan akhirnya jual motor, jual rumah. Dimenangkan benar-benar. Kayak gitu. Tapi kan ada kesempatan kayak cuman 2 kali nge-spin doang. Ada, itu red cent-nya kan. Oh iya. Iya, tapi kalau maksimal sudah diatur ke, kalau untuk skin biasa biasanya 7.000 6.000. Nggak mungkin di atas itu kayak gitu. Orang dalam nih, Bos. bener juga orang dalam ini. Valid. Tat, main Tat. Iya, boleh. Apakah recall di base lawan termasuk kesombongan Tat? Nah, itu dia. Recall ya. Segala sesuatu yang membuat orang lain marah adalah kezaliman. Nah, seandainya Anda recall, ya mungkin nggak sengaja kemencet, tapi kalau 5 kali, ya katakanlah tergantung niat. Semua tergantung niat. Kalau memang niatnya untuk ngeledek karena easy bos, itu termasuk kesombongan. Tapi kecuali ya mereka duluan.
Kecuali mereka duluan dan ternyata kita membuktikan dengan skill kita. At-takabur lil mutakabir sadaqah. Aduh. Ini bukan hadis tapi syair. Jadi kalau ada orang sombong dibalas dengan kesombongan, anggap aja sedekah. Karena gini, ada beberapa cerita. Orang kalau udah sombong, sebelum ada yang mengalahkan kesombongannya dia akan sombong terus. Oh, ada yang gitu ya. Ada orang yang katakanlah bukan saya sombong ya. Ya kita kan tahu lah HP yang merek buah digigit itu kan cukup mahal ya. Iya betul. Waktu itu sempat ada orang yang pamer HP. Saya nggak pernah pamer di situ. Oh ini nih saya beli HP ini. Ini mahal loh Pak. Gini. Dijelasin gini. Ini mahal loh gini. Nggak bakal mampu kalian beli HP ini gini. Tapi ngomongnya di musola. Kita kan kalau abis sholat kan suka ngobrol tuh bapak-bapak gitu gini. Ditaruh gitu. Tapi setelah ngomong mulu gini-gini. Kalau nggak di stop nggak bakal berhenti. Akhirnya saya taruh HP saya taruh di sampingnya kayak gitu. Jadi akhirnya berhenti sendiri karena kalau nggak digituin dia bakal sombong ke yang lain gitu. Artinya apa? Di atas ibarat kita kalau mau ngomong sesuatu bahasanya di atas langit pasti ada langit. Jangan kita menyombongkan sesuatu karena bisa jadi orang yang kita sombongin itu di atas kita kayak gitu. Ada lagi pertanyaan para gamers? Saya kan roamer nih Pak Ustadz. Apakah selalu mengalah jadi roamer di tim akan menambah pahala buat kita Pak Ustadz? Nah ini kita berbicara perkara game ya. Di game itu dibilang pahala dan dosanya pasti ada, pahalanya belum tentu. Oh, kenapa begitu? Dosanya itu contoh kita marah tadi mungkin. Ya apa namanya ngata-ngatain musuh, ngata-ngatain teman, itu udah pasti dosa. Betul. Menyakiti perasaan orang lain. Itu udah pasti dosa. Tapi kalau kita membantu orang di game ya namanya kerjasama. Gak terhitung kebaikan kecuali di dunia nyata. Romer di dunia nyata baru dapat. Nah kalau romer di dunia nyata tuh namanya ada apa ya istiqbal bisa. Istiqbal tuh orang yang berjaga. Misal di masjid suka menyambut tamu. Nih Pak sandalnya taruh sini. Nah dibenerin posisi sandalnya. Nah itu bisa dapat kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi Zat? Jadi saya seorang hyper Zat sebenarnya. Waduh hyper. Apakah misalkan saya udah ngambil buff merah nih, betul. Terus saya masih mau buff lawan nih, apakah itu termasuk kerakusan dan ketamakan? Waduh. Oke, ini kita karena kita membahas perkara game ya. Ini kita nggak bahas dunia nyata dulu ya. Jadi kalau di game itu seluruh yang ada di map itu ambil aja. Karena untuk memenangkan strategi peperangan, memenangkan supaya untuk mendapatkan kemenangan itu di strategi. Nah di dunia nyata pun ada, namanya ghanimah. Jadi punya musuh itu harta rampasan, boleh kita ambil kayak gitu. Kecuali punya teman jangan ya, gosok namanya. Jadi kalau ibarat kita minjem punya teman nih, odol, kita pakai set, tapi nggak ngomong, atau nggak sikat gigi kita pakai, nggak ngomong. Tapi kan kita balikin. Itu namanya gosok. Meminjam punya orang tapi tanpa izin. Tapi tetap dosa. Tetap dosa. Sebenarnya nggak boleh begitu. Walaupun minjem tapi dibalikin. Nggak tahu nih temennya, tapi kan kita balikin. Itu tetap nggak boleh kayak gitu. Tetap apapun harus izin. Minjem yang bahasanya orang teman saya juga nggak tahu nih. Misal minjem motor, kuncinya ada, kita pakai. Tapi kan kepake itu motor. Walaupun teman kita nggak tahu, tetap kita gosok namanya. Harus izin gitu. Paling ini sih Ustadz, aku penasaran juga. Berarti kalau misalnya di live streaming, biasanya tuh diajarinnya apa? Apakah maksudnya ada kayak spesifik? Kalau tadi kan yang awal-awal live stream kan ada kajiannya gitu lah ya, betul, ada surat khususnya. Kalau yang sekarang gimana? Nah kalau ini macem-macem sih. Artinya nggak cukup satu. Maksudnya kalau kita full dakwah orang kadang bosen. Artinya kita ada lucu-lucuannya juga. Saya ada tutorial gitu. Tutorial flame shot. Walaupun seringnya meleset, setidaknya tutorial dulu gitu kan. Yang penting tutorial dulu. Yang penting tutorial dulu, masalah berhasil atau enggak belakangan gitu. Karena semua berawal dari ajaran dulu. Oh ternyata kok salah. Ya kita coba lagi. Jadi yang paling sering diajarin kayak gitu. Mungkin yang sehari-hari kali ya. Ya betul. Jadi Ustaz cerita juga kan kayak ya maksudnya cara masuk ke kamar mandi yang simpel itu pun diajarin ya. Jadi gini, kita tahu karena mungkin ini adalah ajaran nggak tahu ya, mungkin dari dulu orang-orang dulu kan memang mengajarkan kalau mohon maaf nih, kalau laki-laki buang air kecil berdiri. Itu kan sebenarnya kalau dari agama Islam tuh salah. Lebih dianjurkan jongkok.
Supaya apa? Supaya tetesan ya seandainya ada yang menetes, air kencing itu kan mohon maaf najis ya. Menetes di celana atau di sarung, berarti itu sah, sholatnya tidak sah. Sahnya sholat ada di sucinya berwudu. Nah, sahnya berwudu ada pada sucinya beristinja. Istinja itu tadi buang air kecil, buang air besar. Jadi nggak boleh kita asal. Jadi buang air kecil pun ada adab-adabnya nih. Nah, pertama kita baca doa, mungkin 3 langkah atau mungkin pas mau masuk kaki kiri dulu kita posisinya gitu kan. Terus jongkok sebenarnya nggak boleh berdiri. Laki-laki tuh laki-laki kok jongkok sih kayak cewek. Enggak, memang ajarannya begitu. Sunnahnya begitu. Memang menghindari apa namanya tetesan atau cipratan itu. Cipratan setetes saja bisa bikin sholat tidak sah. Apalagi nyampe 2 galon. Banyak banget habis minum apa gitu. Itu dia. Ya makanya sekecil itu aja kadang tahu nggak di sekolah nggak diajarin. Iya. Sekecil itu nggak diajarin. Doa makan, adab-adab makan gitu. Sunahnya kan makan tuh sebenarnya pakai tangan. Terus bagaimana Nabi makan, terus selesai makan itu kan ada, mungkin pernah nggak di sini yang makan jilat tangan? Orang pasti mikirnya ih kok jijik banget gitu, tapi padahal itu sunnah Nabi juga diajarin gitu. Itu sunnah Nabi. Iya, jadi itu diajarkan begitu. Mungkin orang anggapnya dan ada tata cara duduk yang mungkin orang sekarang mungkin, nggak sopan banget gitu. Yang apa sih, saya nggak bisa contohin lagi. Yang apa sih namanya, angkat kaki. Silang. Duduk apa ya namanya? Duduk Vincent siapa? Ya, gitu coba. Ya pokoknya ada tata caranya sebenarnya. Oh, digini. Gimana ya? Aduh, susah ya. Iya, pokoknya ada tata cara duduknya yang mungkin orang nggak sopan begitu. Padahal mah itu sunahnya begitu, kayak gitu. Bukti saya tahu, orang nggak tahu dari mana live streaming kan, saya pernah makan di kursi, saya mengikuti sunnah. Kok Abi begitu makannya gini-gini? Dipertanyakan. Langsung, tapi di situ pro dan kontra komentar langsung. Itu sunnah tahu gini-gini, yang monuk pasti tahu, yang enggak ya, yang enggak monuk juga pasti ada yang tahu, karena kan sunnah itu nggak banyak orang tahu. Contoh lah siwak lah. Wih, kok makan kayu gitu. Padahal kan emang siwak kan kelihatan bentuknya kayak kayu. Kok banyak yang nggak tahu. Jadi sunnah aja banyak yang nggak tahu gitu. Apalagi ya kalau yang wajib sih harusnya sudah pasti tahu kayak gitu. Kita pelajari tentang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ya. Last question, Ustaz. Gimana? Ada pesan mungkin ya, atau mungkin ajakan kali untuk anak-anak yang gamer-gamer untuk bisa tetap menjaga akhlak lah, tetap bisa ibadah, tapi bisa main game juga. Betul. Jadi di era sekarang, era globalisasi yang sudah modern ini, saya pribadi nggak mungkin ngelarang orang buat, kamu jangan main game, ini gini-gini, nggak bisa, yakin nggak bisa. Orang pasti semakin dilarang semakin ngotot. Nah, saran saya adalah main game atau enggak itu hak kalian, itu urusan kalian, tapi tetap ibadah nomor 1. Jangan sampai kalian kehilangan ibadah kalian, jangan sampai kalian melupakan kewajiban kalian, padahal kita diciptakan untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah. Jangan sampai kalian apalagi sampai ngomong kotor, toksik, kasar dan lain-lain. Itu jangan sampai. Perbanyak istighfar, zikir, ingat Mobile Legends sementara, akhirat selama-lamanya. Mantap sekali. Itu dia. Terima kasih Abi, terima kasih udah datang, terima kasih udah sharing. Semoga nanti proyek-proyeknya aman dan berkah juga. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.